Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah usul fikih, Bapak Dr. M. Zindinafi Hasbi SEME. Yang saya hormati rekan-rekan sesama mahasiswa PJJ PAI UIN Sibar Syah Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah judul, Pengantar Usul Fikih dan Epistemologi. Saya akan memulai dari definisi usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam penetapan hukum syariat. Di mana usul fikih ini fokus pada metode untuk menggali hukum dari sumber-sumber Islam, seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Contoh seperti menetapkan hukum sholat 5 waktu dari perintah langsung Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 103. Selanjutnya saya akan membahas sumber-sumber hukum Islam. Melanjutkan tentang sumber-sumber hukum dalam usul fikih. Sumber hukum dalam usul fikih ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma', dan keempat qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini wahyu utama dan sumber hukum tertinggi dari hukum-hukum yang lain. Contoh larangan riba, surat Al-Baqarah. Yang kedua, yaitu penjelasannya hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis tentang tata cara wudhu dari riwayat Al-Bukhari. Dan yang ketiga, yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masa terhadap suatu hukum. Contoh kesepakatan ulama tentang kewajiban zakat fitrah. Yang keempat, qiyas. Analogisasi hukum dari kasus yang serupa. Contoh, hukum rokok disamakan dengan larangan khamar. Kenapa? Karena minuman sama-sama minuman keras. Dan keduanya itu sama-sama memabukkan. Selesai membahas tentang definisi usul fikih, sekarang saya akan membahas definisi epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan, bagaimana kita tahu sesuatu dan sumber pengetahuan itu sendiri. Epistemologi ini fokus pada asal-usul validitas dan batasan dari pengetahuan, seperti menentukan apakah pengalaman indrawi seperti melihat dapat dijadikan dasar hukum dan bisa dibuktikan adanya benda tertentu, misalnya matahari ada karena bisa dilihat dan dirasakan panasnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hubungan usul fikih dan epistemologi. Epistemologi dalam usul fikih. Metode berpikir dalam usul fikih berhubungan erat dengan epistemologi, karena keduanya mencari cara memahami kebenaran. Pencarian hukum, bagaimana prinsip-prinsip epistemologi diterapkan dalam proses menggali hukum Islam, seperti menentukan apakah pengalaman indrawi, seperti melihat, dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya benda tertentu, misalnya matahari, ada karena bisa dilihat dan dirasakan panasnya. Selanjutnya, metode pengambilan hukum. Metode epistemologi dalam usul fikih ada 3. Yang pertama, istidlal. Yang kedua, tahqiq al-manat. Dan yang ketiga, taghayyur. Istidlal yaitu proses penyimpulan hukum dari dalil-dalil syara', seperti menyimpulkan keharaman judi dari ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dan yang kedua, yaitu penjelasan tahqiq al-manat, di mana tahqiq al-manat itu penyesuaian hukum dengan realitas yang ada, seperti fatwa haramnya Bitcoin jika dilihat merugikan ekonomi dan stabilitas keuangan. Dan yang ketiga, taghayyur. Penjelasan taghayyur yaitu pemilihan pandangan hukum yang paling relevan, seperti pemilihan pandangan ulama tentang zakat penghasilan yang tidak dibahas secara eksplisit dalam sumber utama. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu usul fikih adalah landasan metode penetapan
hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama. Epistemologi membantu memahami bagaimana pengetahuan tentang hukum tersebut dibangun dan diolah. Keduanya saling melengkapi dalam konteks penetapan dan pemahaman hukum Islam. Contoh, penetapan hukum kontemporer seperti transaksi online dengan melihat prinsip usul fikih dan pendekatan epistemologi untuk memahami realitas baru. Sekian dari presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.